Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, akan sangat sulit jika kita tidak terlebih dahulu mengucapkan puja dan pujian atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelimpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberi kesempatan ini untuk dapat menikmati situasi politik dan ekonomi yang maju. Tidak lupa dengan jaringan salawat dan salam, tentu saja kita bahkan tidak akan lupa kepada Tuhan kita yang teladan, Nabi mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberi kita petunjuk dan teladan agar kita bisa berada dalam kehidupan yang lebih baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Tuhan, dalam kehidupan bernegara dan negara, hubungan antara isu ekonomi dan politik yang sangat diperlukan, karena mereka memiliki hubungan yang sangat dekat di mana masing-masing saling mempengaruhi. Sebuah negara dengan kondisi politik yang kondusif akan secara otomatis menciptakan stabilitas ekonomi yang mapan dan mapan dari sebaliknya. Sebuah negara dengan politik yang tidak stabil, kondisi ekonominya yang juga akan memberi moratorium. Jadi, meski keduanya dua hal berada, namun kedua konsep itu memiliki keterikatan. Jadi pada akhirnya semua aspek negara harus memiliki saran untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. Jangan biarkan salah satu dari aspek-aspek ini tumbuh melampaui yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Tuhan, pentinglah menjaga keseimbangan antara aspek politik dan ekonomi harus sepenuhnya diwujudkan oleh semua elemen masyarakat. Jadi pada akhirnya mereka akan memperkooperasi cara masing-masing untuk membuat mereka tumbuh bersama-sama. Pertumbuhan ekonomi di negara kita harus dapat menjangkau dan merata untuk semua aspek masyarakat dari semua lapisan masyarakat ke seluruh pelosok negeri. Strategi pembangunan ekonomi ini tentu membutuhkan poli yang terpisah sehingga strategi yang benar-benar bisa menjalankan sesuai. Jadi tidak akan terjadi ketidaksetaraan antara orang-orang di daerah perkotaan dan daerah perdesaan dalam arti pertumbuhan ekonomi serta kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ekonomi Indonesia, jika kita terlihat lebih dalam lagi, pada dasarnya negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi ekonomi yang terbilang cukup tinggi. Bahkan dunia internasional kelihatannya juga turut
mengakui bahwa pada dasarnya negara kita mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam tingkat pertumbuhan ekonominya. Indonesia pun semakin menjadi salah satu negara yang patut untuk diperhitungkan dalam perekonomiannya di dunia internasional, sehingga hal tersebut nampaknya memang memberikan dampak yang cukup baik bagi keadaan ekonomi kita, khususnya semakin banyaknya investor asing yang mau berinvestasi di negara kita. Namun nampaknya keadaan tersebut terlihat jauh dari gambaran keadaan ekonomi, khususnya untuk tingkat ekonomi masyarakat rendah, karena memang setiap pertumbuhan dan perubahan ekonomi yang terjadi akan menimbulkan dampak bagi masyarakat rendah. Nampaknya kesan baik yang terlihat oleh dunia internasional seperti dibandingkan terlebih dengan kondisi ekonomi yang ada di negara kita. Karena ternyata pada kenyataannya masyarakat kalangan menengah ke bawah malah merasakan keadaan ekonomi yang semakin terpuruk karena hanya dinilai membela kaum atas saja. Bahkan banyak dirasakan kebijakan-kebijakan pemerintah digembor-gemborkan untuk kepentingan masyarakat. Nyatanya tetap saja tidak sepenuhnya membela kepentingan rakyat. Melihat kondisi ekonomi negara kita yang demikian ini, nampaknya kita memang harus bersabar, namun tidak harus melakukan berbagai upaya supaya kita tidak terus tergerus dengan kejaman kaum kapasitas. Terlebih dengan adanya arus globalisasi yang membuat tak adanya lagi batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Memang harus benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, sehingga meskipun kita berada dalam kalangan menengah ke bawah, namun kita masih tetap bisa menunjukkan ekspektasi sebagai kaum mayoritas yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan politik semua orang ini, maka secara tidak langsung rakyat sendiri kemudian akan secara sendiri mencari cara dan strategi untuk menjaga keseimbangan itu. Meskipun tanpa pemerintah atau kebijakan semacam itu, hal ini disebabkan tumbuhnya rasa puas dari orang-orang, kemudian akan menciptakan kesadaran untuk menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi dan politik. Hadirin yang dimuliakan oleh Tuhan, mari kita membahas secara singkat pentingnya menjaga keseimbangan aspek politik dan ekonomi yang bisa saya sampaikan. Bila presentasi saya akan banyak kata yang kurang menarik di hati penonton, jadi bagi saya mohon maaf semaksimal mungkin. Akhir kala, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.